Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Setelah bab cerai atau tolak dalam pernikahan, maka ada bab lain yang ketika suami sudah menceraikan istrinya, maka si istri tidak bisa langsung nikah dengan laki-laki lain. Si istri harus melakukan masa iddah. Bahasa agamanya masa iddah. Masa iddah itu apa? Masa menunggu. Jadi ketika seorang istri, maka pembahasan kita pada kali ini adalah membahas tentang masa iddah. Ketika seorang istri diceraikan oleh suaminya, maka si istri tidak bisa serta-merta ketika diceraikan malam ini lalu besok pagi dia bisa menikah dengan wanita lain, tidak bisa. Nah, dia harus melakukan masa iddah. Apa itu masa iddah? Masa iddah itu masa menunggu. Kenapa istri harus menunggu? Sebab dikhawatirkan ketika dia cerai dengan suami yang pertama atau suami sebelumnya, dikhawatirkan ada benih, ada janin yang ada di dalam rahimnya. Maka si istri dalam aturan agama dia harus menunggu masa iddah. Menunggu berapa lama? Tergantung dari keadaan si istri. Maka si perempuan yang dicerai oleh suaminya itu terbagi menjadi dua. Dalam kaidah agama kita terbagi menjadi dua. Ada yang dicerai oleh suaminya cerai meninggal. Ada yang dicerai oleh suaminya cerai hidup. Al-mutawaffa anha zawjuha, itu. Wa ghairul mutawaffa anha zawjuha. Ada orang yang dicerai oleh suaminya, al-mutawaffa anha zawjuha, yang dicerai karena suaminya meninggal. Artinya cerai mati. Jadi orang tersebut ditinggal mati oleh suaminya. Bagian pertama adalah orang yang ditinggal mati oleh suaminya. Maka orang yang seperti ini, masa iddahnya buat si istri, masa iddahnya adalah arba'ata asyhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari berarti kalau dijumlahkan harinya adalah, kalau 4 bulan per bulannya 30 hari, berarti 30 dikali 4 sama dengan 120 ditambah 10 hari, berarti selama 130 hari. Jadi orang yang atau istri yang ditinggal mati oleh suaminya atau suaminya meninggal, maka masa iddahnya adalah 130 hari. Jadi selama 130 hari mulai dari suaminya meninggal, dia tidak boleh menikah, tidak boleh melakukan pernikahan dengan laki-laki lain. Termasuk juga tidak boleh menerima sindiran-sindiran untuk menikah atau melamar dari laki-laki lain. Kenapa? Sebab dia masih dalam masa iddah. Khawatir ketika dia sebelum meninggal sudah ada benih di dalam rahimnya. Seandainya dia langsung menikah, maka nanti tidak jelas anak yang di dalam rahim dia apakah anak dari suami yang baru atau dari suami sebelumnya. Maka agama mewajibkan kepada istri-istri atau kepada istri yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia wajib melakukan masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Bisa jadi di 4 bulan 10 hari itu nanti jelas ketahuan, oh ternyata dia sudah hamil 2 bulan, atau ternyata dia telat 2 minggu, maka dia positif hamil. Maka ketika dihamil, seandainya hamil di masa iddah, jelas berarti anak yang dalam kandungannya adalah anak dari suami yang sebelumnya yang meninggal dunia. Nah, seandainya setelah masa iddah selesai, baru dia boleh melakukan pernikahan dengan laki-laki lain. Ini buat wanita yang
buat wanita yang suaminya meninggal dunia. Untuk yang kedua, wanita yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan hidup. Artinya maksudnya dia dicerai oleh suaminya dan suaminya masih hidup, bukan suaminya meninggal. Maka orang ini terbagi menjadi beberapa macam, dan masa iddahnya pun terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, seandainya istri yang diceraikan oleh suami yang masih hidup belum hamil, belum halangan atau belum haid, maka si istri tersebut yang belum halangan atau belum haid, ketika dia diceraikan oleh suaminya, masa iddahnya adalah 3 bulan, mohon maaf, 3 bulan. Jadi si istri tersebut menjalani masa iddah selama 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Khawatir tadi seandainya dia langsung nikah, nanti ada janin di dalam rahimnya. Ketika dia langsung menikah dengan laki-laki lain, nanti jadi nggak jelas apakah ini anak dari suami yang sebelumnya atau dari suami yang baru. Maka agama mewajibkan kepada wanita tersebut untuk melakukan masa iddah. Wanita yang belum haid atau belum pernah mengalami haid atau halangan, maka masa iddahnya adalah 3 bulan, selama 3 bulan. Lalu ada wanita yang mengalami masa iddah, ada wanita yang kedua yang menjalani masa iddahnya dengan 3 kali sucian. Siapa itu? Wanita yang sudah mengalami haid, sudah pernah mengalami haid dan yang masih mengalami haid. Maka ketika wanita tersebut diceraikan oleh suaminya, dia wajib melakukan masa iddah selama 3 kali suci. Ketika sudah selesai 3 kali suci, maka dia boleh melakukan pernikahan dengan laki-laki lain. Selama masa iddahnya belum selesai, maka dia belum boleh melakukan pernikahan dengan laki-laki lain. Yang ketiga, wanita yang dicerai oleh istri yang dicerai oleh suaminya, si istri sudah menopause. Kalau bahasa orang Betawinya baki, wanita yang sudah tidak mengalami haid lagi. Biasanya di usia 40 tahun ke atas, 43, 45 umumnya. Di atas itu dia sudah tidak mengalami haid lagi. Maka ketika istri yang seperti demikian, yang tidak mengalami haid lagi, dia dicerai oleh suaminya, maka dia masa iddahnya adalah sama seperti orang yang belum mengalami haid, yaitu selama 3 bulan, ya, menunggu selama 3 bulan. Yang keempat, istri yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan hidup. Yang keempat adalah orang yang istri yang dalam keadaan hamil. Artinya si istri diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil. Maka kalau si istri yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah ayyadna hamlahunna wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Untuk wanita yang sedang hamil dan dalam keadaan hamil dia diceraikan oleh suaminya, baik hamil 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 7 bulan, 6 bulan, lalu dia diceraikan oleh suaminya, maka ketika dia diceraikan oleh suaminya, dia masa iddahnya, si wanita yang hamil tersebut, ayyadna hamlahunna, sampai masa iddahnya adalah ketika bayinya lahir. Ketika bayinya lahir, maka di situ masa iddahnya selesai. Atau dalam kata lain, masa iddahnya adalah sampai janin atau bayi yang ada dalam kandungannya lahir. Kenapa? Sebab biar jelas ini anak yang lahir dari suami yang mana. Kalau dia langsung nikah, maka jadi nggak jelas apakah dari suami yang kedua atau suami yang pertama, begitu. Maka untuk menjaga kehati-hatian, agama mewajibkan kepada istri yang dalam keadaan hamil lalu dicerai oleh suaminya, dia wajib melakukan masa iddah sampai bayinya lahir, begitu. Jadi untuk istri yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan hidup ada 4.
Yang pertama, belum mengalami haid sama sekali. Yang kedua, orang yang sudah mengalami haid atau masih mengalami haid. Yang ketiga, orang yang sudah menopause atau baki. Yang keempat, orang yang istri yang dalam keadaan hamil. Lalu bagaimana seandainya istri yang dicerai mati oleh suaminya? Ketika dicerai mati, berarti kan dia masa iddahnya, umpamanya begini, Halimah nikah membina rumah tangga dengan Jamal. Kemudian di masa perjalanan rumah tangganya Jamal meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, Halimah masa iddah dan ternyata hamil. Udah hamil 4 bulan. Ketika Jamal meninggal, Halimah sudah hamil 4 bulan. Lalu masa iddahnya yang mana nih yang dijalani oleh Halimah? Kan dia ditinggal mati oleh suaminya. Terus plus dia juga sedang hamil. Ketika suaminya meninggal, Halimah bayi dalam kandungannya umur 4 bulan. Apakah yang dia jalani masa iddah suami yang ditinggal mati oleh suami, atau masa iddah yang dalam keadaan hamil? Maka masa iddah yang dijalani oleh Halimah adalah masa iddah pertama, masa iddah ditinggal mati oleh suaminya. Lalu kemudian seandainya Halimah melahirkan, maka masa iddahnya habis dengan menjalani masa iddah ayyadna hamlahunna, sampai bayinya lahir. Begitu. Berarti masa iddahnya sampai bayinya lahir. Masa iddah yang dijalani adalah masa iddah sampai bayi lahir. Lalu bagaimana seandainya masa iddah sudah selesai? Si istri ditolak cerai oleh suami dengan tolak yang pertama. Apakah boleh si istri ketika selesai masa iddahnya? Tentu yang kita bahas adalah yang dicerai hidup oleh suaminya. Umpamanya Halimah diceraikan oleh Jamal. Lalu Halimah menjalani masa iddah 3 kali sucian. Selama 3 kali sucian selesai, mamanya awal Februari, kemudian Februari, Februari, Maret, April. Di bulan April Halimah sudah suci dan sudah habis masa iddahnya. Apakah boleh Jamal dengan Halimah menikah lagi? Boleh ya. Atau begini, boleh tidak ketika Jamal sudah mengucapkan kata cerai atau menjatuhkan cerai kepada Halimah untuk bisa menikah lagi, untuk bisa membina rumah tangga lagi, untuk mengikat tali pernikahan lagi? Boleh. Bagaimana caranya? Caranya begini. Jika ingin melakukan masa iddah, maka kasusnya 2. Yang pertama, keadaannya 2. 1, Halimah masih dalam masa iddah. Misalnya dicerai oleh Jamal 1 Februari. Lalu ingin membina rumah tangga lagi di tanggal 10 Februari. Sementara Halimah masa iddahnya belum habis. Bagaimana kalau begini? Ingin mengikat tali pernikahan lagi dan masa iddah belum selesai. Maka kata ulama, kalau begitu berarti cukup dengan melakukan rujuk. Rujuk itu apa? Suami berkata kepada istrinya, saya rujuk kamu, atau saya rujuk kamu. Maksudnya kita berumah tangga lagi, kita rujuk lagi gitu. Kita kembali. Rujuk itu dalam bahasa Arab, dari bahasa Arab roja'a yarji'u ruju'un. Rujuk itu pulang, kembali. Kembali kemana? Kembali kepada pernikahan. Berarti Jamal dengan Halimah kembali kepada ikatan pernikahan. Itu kalau masih dalam masa iddah. Bagaimana kalau masa iddahnya sudah selesai? Kalau masa iddahnya sudah selesai, berarti tidak bisa rujuk. Umpamanya Jamal menceraikan Halimah ketika Halimah masih dalam kandungan, Halimah ketika sedang mengandung anak dari si Jamal dalam usia kandungan 8 bulan.
Kemudian sebulan kemudian kan 8 bulan, berarti Halimah menjalani masa iddatul hamli, masa iddah wanita yang sedang mengandung. Maka sampai kapan masa iddahnya? Sampai Halimah melahirkan. Ketika Halimah sudah melahirkan, maka tidak bisa rujuk lagi. Tidak cukup dengan rujuk. Bagaimana ketika Halimah sudah melahirkan, 40 hari sudah melahirkan, Jamal ternyata masih sayang sama Halimah, pengen kembali lagi kita dalam ikatan rumah tangga, pun begitu Halimah masih cinta kepada si Jamal. Maka jika mereka berdua ingin kembali dalam pernikahan, dalam ikatan pernikahan, keduanya harus kembali melangsungkan akad nikah atau akdun nikah yang baru di depan penghulu dengan ada 2 orang saksi, ada wali dan juga ada mas kawin. Begitu. Tidak bisa langsung rujuk. Kenapa? Sebab masa iddahnya sudah habis. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.